Selamat hari Minggu adik-adik, kembali lagi di IHMPA. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya, persembahan, dan juga kidung cerianya. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu pembukaan, kita kerja sama-sama. Adik-adik, kita mau nyanyi kita kerja sama-sama dengan semangat ya. Cari mama papanya buat berpasangan, oke? Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan kiranya berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarkanlah terjadi dengan baik adanya seturut dengan kehendak-Mu Bapa Kudus. Dan biarkanlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik baca di rumah. Mari kita baca Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai Menara Mea, Menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesazebel, berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah,
Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Adik-adik, siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Nehemia? Ya, Nehemia adalah seorang juru minum raja. Jadi adik-adik, pekerjaan Nehemia adalah sebelum raja meminum sebuah minuman, terlebih dahulu Nehemia mencicipinya adik-adik. Wah, pekerjaannya sangat hebat ya. Ya, Nehemia adalah orang kepercayaannya Raja Artasasta. Nah, adik-adik, pada saat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, Nehemia mendapatkan sebuah kabar adik-adik bahwa tempat nenek moyangnya sedang mengalami kesusahan adik-adik, yaitu tembok Yerusalem sedang terbakar dan juga pintu-pintu gerbangnya hancur rusak adik-adik. Wah, Nehemia merasa sedih adik-adik, merasa sedih sekali ketika mendapatkan kabar tersebut. Lalu adik-adik, Nehemia berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan Allah agar membantu Yerusalem untuk dapat terhindar dari para musuh adik-adik. Karena tembok Yerusalem itulah yang melindungi Yerusalem dari para musuh adik-adik. Lalu Nehemia merasa murung dan sedih sekali adik-adik. Nehemia berdoa kepada Tuhan dan juga berpuasa adik-adik kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Adik-adik, ketika Nehemia sedang murung dan sedih, tiba-tiba Raja Artasasta melihatnya adik-adik. Raja Artasasta melihat, wah Nehemia kok sedang sedih ya? Nehemia terlihat murung. Ada apakah dengan Nehemia? Lalu Raja Artasasta menghampiri Nehemia dan bertanya kepada Nehemia, Nehemia, mengapakah wajahmu terlihat murung? Lalu Nehemia menjawab Raja Artasasta adik-adik, Raja, bagaimana aku tidak murung dan sedih? Aku mendengarkan kabar bahwa tempatku di Yerusalem hancur tembok-temboknya. Aku merasa sedih, Raja. Lalu Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, apa yang engkau kehendaki aku perbuat? Lalu dengan sangat senang, Nehemia memberikan jawaban kepada Raja, Raja, izinkan aku untuk dapat pergi ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Lalu adik-adik, karena kebaikan Raja Artasasta, Artasasta memberikan izin kepada Nehemia untuk pergi ke Yerusalem dan membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Adik-adik, sesampainya di Yerusalem, Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia mengajak seluruh rakyat Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem adik-adik. Yeremia mengajak rakyat Yerusalem untuk membangun tembok-tembok, untuk membangun pintu-pintu, dan juga mentahbiskan pintu gerbang adik-adik. Yeremia mengajak seluruh rakyat bekerja sama untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Karena dari tembok Yerusalem itu Allah dapat melindungi bangsa Yerusalem dari musuh-musuh adik-adik. Mereka mempersembahkan tembok Yerusalem itu untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Wah, seru sekali ya. Nehemia mengajak seluruh rakyat untuk membangun tembok-tembok karena tembok-tembok itu besar-besar adik-adik, sangat luas dan juga dapat melindungi bangsa Yerusalem. Maka dari itu Nehemia membutuhkan bantuan seluruh rakyat untuk dapat membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Nah, adik-adik, Nehemia juga membangun pintu-pintu gerbang, pintu-pintu, tembok-tembok Yerusalem seluruhnya dibangun oleh Nehemia bersama dengan rakyat-rakyat Yerusalem. Adik-adik, setelah selesai dibangun tembok-tembok Yerusalem, pintu-pintu Yerusalem dan juga pintu gerbangnya, Nehemia menyuruh para imam untuk mentahbiskan atau memberkati pintu-pintu gerbang tersebut adik-adik. Diberkati karena apa yang sudah mereka kerjakan itu mereka persembahkan untuk Tuhan adik-adik. Karena hanya untuk kemuliaan Tuhan saja mereka dapat membangun tembok-tembok Yerusalem dan juga mempersembahkannya kepada Allah adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita Nehemia ini Allah mau mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan bahwa kita juga harus sama seperti Nehemia dan bangsa Yerusalem adik-adik. Kita harus sama-sama bekerja sama untuk membangun demi kemuliaan Allah adik-adik. Nah, lalu Kak, bagaimana cara kita bekerja samanya? Adik-adik, sekarang
kita sedang masih di dalam masa pandemi COVID-19 ya adik-adik. Jadi kita semua lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah kita masing-masing. Lalu bagaimanakah cara kerjasamanya? Caranya, hal kecil yang paling pertama kita dapat lakukan adalah ketika adik-adik bangun tidur, adik-adik bangun tidur setelah berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, lalu adik-adik bisa bekerja sama dengan kakak atau adiknya untuk merapikan tempat tidur adik-adik. Itu contoh kerjasama yang baik adik-adik di dalam keluarga. Jadi ketika bangun tidur, jangan langsung pergi ke dapur cari makan. Jangan langsung ambil mainan. Tapi adik-adik harus terlebih dahulu berdoa, lalu merapikan tempat tidur. Ajak kakaknya, kakak ayo kita rapihkan tempat tidur kita. Atau ajak adiknya, adik ayo kita rapihkan tempat tidur kita dulu sebelum kita bangun dari tempat tidur kita. Gitu ya adik-adik. Itu contoh pertama. Lalu apalagi Kak contohnya untuk kita dapat bekerja sama di dalam keluarga kita. Nah, contoh selanjutnya adalah ketika adik-adik melihat mamah adik-adik mencuci pakaian lalu menjemurnya di luar, adik-adik bisa langsung bekerja sama dengan mamah untuk mengangkat pakaian ketika sudah kering. Adik-adik langsung segera bergegas ketika melihat pakaian sudah kering, adik-adik mengangkatnya dari jemuran, lalu adik-adik bisa minta ke mamah langsung, "Mah, ini loh pakaian keringnya sudah aku angkat." Nah, itu contoh kerjasama yang baik juga adik-adik. Kerjasama antara adik-adik dan mamah adik-adik. Jadi adik-adik membantu pekerjaan rumah dan juga pekerjaan mamah. Gitu ya adik-adik. Nah, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan-pekerjaan mamah papa yang adik-adik bisa bantu mamah papa dalam bekerja sama. Atau adik-adik juga bisa tanya sama mamah papa, "Mamah, papa, apa yang bisa aku bantu agar aku bisa membantu mamah papa di rumah?" Gitu ya adik-adik. Wah, banyak sekali kok pekerjaan di rumah. Pasti adik-adik sering ya lihat mamah papahnya bekerja di rumah. Harus dibantu ya adik-adik. Lalu adik-adik, Nehemia juga mengajarkan kepada kita untuk bekerja sama memuliakan Allah. Kak, kita bisa nggak ya bekerja sama memuliakan Allah? Tentu saja bisa adik-adik. Bagaimana Kak caranya? Caranya ketika sudah tiba hari Minggu, kita bersama-sama akan apa adik-adik? IHMPA, kita akan beribadah bersama-sama, lalu kita akan bernyanyi bersama-sama. Itu juga salah satu contoh kerjasama untuk memuliakan Allah adik-adik. Lalu ketika kakaknya sedang melayani dan mengajak adik-adik untuk bernyanyi, kerjasama yang baik adalah adik-adik juga ikut bernyanyi. Kita sama-sama bernyanyi memuliakan Allah adik-adik. Lalu bukan hanya itu adik-adik, kita juga bisa bekerja sama dengan cara membaca firman Tuhan dan juga ikut adik-adik terlibat di dalam IHMPA untuk menjadi pendoa, pendoa syafaat, pendoa pembukaan, doa pulang juga boleh atau doa berpisah dan juga doa persembahan juga bisa adik-adik. Adik-adik jika kakak layannya meminta tolong kepada adik-adik, adik-adik kakak minta tolong dong untuk IHMPA, adik-adik baca firman Tuhan ya. Nah, adik-adik harus ingat, Nehemia bersama rakyat Israel juga bekerja sama untuk memuliakan Allah. Adik-adik juga harus bekerja sama ya untuk memuliakan Allah. Kalau diminta tolong, langsung harus dilakukan untuk membaca firman, menjadi pendoa, atau mungkin juga kakak layannya menyuruh adik-adik bernyanyi. Wah, yang punya talenta bernyanyi, mari kita bernyanyi bersama. Adik-adik bisa menyumbangkan suara adik-adik untuk kemuliaan Tuhan. Gitu ya adik-adik. Halo adik-adik, dalam Sunday Craft minggu ini tugas adik-adik membantu mama atau papa. Contohnya adik-adik membantu mama menyiram tanaman, membantu papa memberi makan hewan peliharaan, atau bisa juga membantu tugas rumah lainnya. Nanti adik-adik foto, lalu adik-adik edit dan hias semenarik mungkin ya adik-adik. Dan fotonya dikumpulkan ke kakak layan. Kakak tunggu ya adik-adik. Adik-adik untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi Jangan Lelah.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita dan kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami adik-adik sudah memberikan persembahan Tuhan. Tuhan kiranya mau memberkati persembahan ini agar berguna untuk kerajaan-Mu Tuhan dan untuk pelayanan-Mu dimanapun berada Tuhan Yesus. Bapak yang baik, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati keluarga mereka dan juga kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau bersatu hati untuk berdoa syafaat Bapak. Kami ingin Tuhan senantiasa menjamah adik-adik layan dimanapun mereka berada, untuk pertumbuhan mereka, untuk pendidikan mereka, juga Engkau berkati Tuhan, biarkanlah anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang baik, dan juga bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berkati pergaulan mereka dimanapun mereka berada, Tuhan mau lindungi, Tuhan mau sertai mereka Tuhan. Berkati juga keluarga mereka masing-masing Tuhan, berikan kebaikan, berikan juga berkat-Mu bagi keluarga mereka masing-masing Tuhan Yesus. Mampukan anak-anak ini juga untuk dapat bekerja bersama-sama dengan keluarga, dengan teman-teman, dan dengan semua orang, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, seperti Nehemia dan juga rakyat Yerusalem Bapa Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, dan juga Engkau kiranya mau memberikan segala yang baik untuk yang berulang tahun Tuhan Yesus. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan bagi mereka Tuhan. Juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, Tuhan memberkati obat-obatan, makanan minuman yang dikonsumsi, biarkanlah mereka senantiasa mendapatkan kebaikan Tuhan dan juga kesembuhan yang datangnya hanya daripada Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-gereja-Mu dan seluruh pelayanan yang ada di dalamnya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menjamah setiap gereja dan juga para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan juga sekolah kami Tuhan, pendidikan kami, anak-anak-Mu, kiranya Engkau berikan yang terbaik, dan terlebih lagi ketika kami sedang ujian-ujian, sedang ulangan-ulangan, Tuhan memberikan hasil yang terbaik Tuhan dari apa yang sudah kami pelajari selama ini Tuhan Yesus. Biarkanlah kami mendapatkan nilai yang terbaik yang hanya daripada-Mu saja Tuhan, sesuai dengan usaha-usaha kami anak-anak-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami anak-anak-Mu sudah boleh beribadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya juga Tuhan Yesus memberkati kami agar kami senantiasa mengikuti ibadah-ibadah lain pada hari-hari lainnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.